Di Jepang hurufnya banyak banget ya. Kira-kira total hurufnya ada berapa ya? Minasang, tahu nggak sih di Jepang itu ada berapa huruf totalnya? Kanji aja bisa sampai ribuan. Nah, di video kali ini ayo kita mengenal huruf Jepang lagi lebih dalam ya. Minasan, konnichiwa. Fuji desu. Kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang huruf yang digunakan di Jepang. Nah, seperti yang kita ketahui, di Jepang itu tidak hanya menggunakan satu jenis huruf saja, tapi ada 3 jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Apa sih perbedaan dari ketiga huruf tersebut? Dan kapan huruf-huruf tersebut digunakan? Ja, kono video saigo made mite ne. Tonton video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe di bawah ini agar kita bisa terus membuat konten-konten yang bermanfaat seputar Jepang. Yang pertama ada huruf hiragana. Huruf hiragana ini digunakan untuk menulis huruf bahasa Jepang asli, kosakata bahasa Jepang asli gitu yang tidak menggunakan huruf kanji. Selain itu, huruf hiragana juga bisa berfungsi sebagai furigana, yaitu tanda cara baca kanji yang biasanya ditulis di atas kanjinya dengan berukuran kecil atau di bawah kanji. Yang kedua ada huruf katakana. Huruf katakana ini sebenarnya digunakan untuk menuliskan kata-kata serapan atau kata asing bagi bahasa Jepang. Kata-kata asli yang berasal dari bahasa Jepang itu tidak ditulis menggunakan katakana. Tapi ada loh katakana yang digunakan untuk menulis kosakata bahasa Jepang. Nah, berikut merupakan fungsi penulisan huruf katakana dalam kosakata asli bahasa Jepang, yaitu yang pertama ada untuk menunjukkan kata seruan. Lalu yang kedua, menunjukkan onomatope atau ekspresi bunyi dalam bahasa Jepang. Yang ketiga, ada menunjukkan penekanan suatu kata. Yang keempat, menunjukkan nama, kemampuan, atau jurus pada komik atau anime. Yang kelima, ada menunjukkan nomina dari nama diri. Nah, selain itu, katakana juga sering digunakan untuk penulisan nama orang nih. Memang, biasanya nama Jepang suka menggunakan huruf kanji kan ya. Tapi kalau misalnya nama orangnya orang asing, bukan nama orang Jepang yang tidak memiliki kanji, nah itu nulisnya menggunakan huruf katakana. Yang ketiga ada huruf kanji. Nah, huruf ini nih biasanya yang ditakuti kalau orang-orang belajar bahasa Jepang karena jumlahnya itu loh banyak banget dan goresannya juga ada banyak. Nah, kanji ini sebenarnya berasal dari Cina. Pada mulanya, orang Cina zaman dulu itu menggambar benda-benda yang ada di sekitar mereka. Gambar-gambar tersebut kemudian dibuat sesederhana mungkin dan digambar dalam bentuk kotak-kotak untuk memudahkan mereka dalam menulisnya. Seperti gambar berikut nih, ada kanji hi, seki, ki, yama, dan masih banyak lagi. Minasang jadi kepikiran gak sih kalau kanji itu berasal dari benda-benda yang ada di dunia ini, berarti total huruf kanji itu ada berapa dong? Tidak terbatas kan ya? Kalau gitu gimana cara ngafalinnya? Oke, sekarang aku ceritain dikit nih tentang sejarah kanji. Huruf kanji itu masuk ke Jepang sekitar abad ke-4. Pada waktu itu, Cina berada di bawah kekuasaan dinasti Kang. Jadi huruf dari gambar-gambar tersebut dinamakan kanji, yang artinya huruf negeri Kan. Kabar baiknya, meski Jepang mengadaptasi kanji dari Cina, namun tidak semua kanji yang ada di Jepang sama dengan kanji Cina. Karena kanji Jepang mengalami beberapa penyederhanaan bentuk. Jumlahnya pun tidak sebanyak kanji Cina loh. Nah, pada tahun 1900 mulai muncul pendapat untuk membatasi jumlah huruf kanji yang begitu banyaknya. Wah, kita harus berterima kasih nih pada orang yang ngasih usul tersebut. Dengan begitu, pada tahun 1981 ditetapkan daftar kanji yang memuat 1945 huruf kanji yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi itu bukan jumlah yang sakleknya 1945 ya, itu hanya
biasanya yang digunakan sehari-hari gitu. Nah, jadi minasang gimana nih? Ayo kita hafalin semua kanji ya. Tapi minasang tenang aja nih, for your information aja. Orang Jepangnya sendiri sebenarnya belum tentu hafal semua kanji loh. Apalagi sekarang udah canggih ya, kalau misalnya kita nggak tahu nih cara baca kanjinya, kita tinggal scan aja kan pakai HP gitu, udah muncul deh cara bacanya, artinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya minasang ingin memperdalami bahasa Jepang, itu baru wajib menghafalkan kanjinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus gimana dong cara membedakan pemakaian ketiga huruf tersebut? Untuk menjawabnya, saya akan mengambil satu kalimat sederhana. Ano hito wa Yamada-san desu. Orang itu adalah Yamada-san. Nah, sekarang kita tulis kalimat tersebut dalam ketiga huruf. Yang pertama hiragana, ano hito wa Yamada-san desu. Seperti ini. Lalu katakana, ano hito wa Yamada-san desu. Seperti ini. Dan terakhir kanji, ano hito wa Yamada-san desu. Minasang, ketiga kalimat tadi itu mengungkapkan makna yang sama. Namun cara penulisan pertama dan kedua itu tidak bisa digunakan karena akan terlihat rancu. Cara penulisan yang pertama tadi digunakan pada buku anak-anak yang masih belajar kanji gitu, yang belum tahu cara menulis kanji, makanya menggunakan hiragana semua. Sedangkan yang kedua itu biasanya digunakan untuk telegram. Nah, yang ketiga lah yang lazim untuk digunakan. Maka dari itu, belajar kanji itu wajib bagi minasang yang ingin mendalami bahasa Jepang. Buat minasang yang masih bertanya-tanya, kenapa sih huruf di Jepang itu mesti ada 3 jenis, kenapa nggak satu aja? Nah, jadi di Jepang itu banyak kata yang memiliki kesamaan bunyi atau homofon. Kalau di Indonesia misalnya bisa. Bisa itu bisa berarti dapat atau bisa racun kan? Nah, di Jepang juga memiliki kata yang seperti itu gitu. Bunyinya sama tapi artinya berbeda. Kita ambil contohnya itu kaeru. Kaeru tersebut memiliki 4 arti yang berbeda loh. Misalnya kaeru untuk pulang, kaeru katak, kaeru berubah, dan kaeru bisa membeli. Nah, cara membedakannya ada 2 cara. Pertama dengan melihat dari konteks kalimatnya, dan yang kedua kita bisa membedakan dari melihat kanjinya. Nah, dengan begitu kita bisa membedakan mana yang artinya pulang, mana yang artinya katak, berubah, dan bisa membeli. Nah, jadi gitu minasang, kenapa di Jepang menggunakan 3 huruf yang berbeda. Minasang do desu ka? Wakarimashita ka? Ja, konkai no video wa kokomade desu. Jangan lupa klik like dan share video ini kalau menurut minasang ini bermanfaat. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.